Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah menjelaskan fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa aqim wajhaka fid dini hanifah, awal dari surat itu. Nah, Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, Allah menurunkan kita ke muka bumi ini dengan berbagai fitrah yang ada. Jadi fitrah itu adalah suatu hal yang dasar yang diberikan oleh Allah dan tidak bisa untuk dirubah. Tidak bisa untuk dirubah. Jadi fitrah kita dalam pertumbuhan itu tobakon an tobak. Tobakon an tobak itu terus punya fase sendiri, ya, dari bayi, kemudian anak-anak menjadi dewasa, kemudian menjadi lansia, sampai akhirnya nanti menghadap Allah. Itu adalah fitrah dan tidak ada yang bisa merubah fitrah itu. Kemudian ada kecenderungan antara, mohon maafnya, laki-laki dan perempuan. Ya, ada kecenderungan ingin saling mengasihi, kalau bahasa lainnya saling mencintai. Itu fitrah dan tidak bisa dirubah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak bisa dirubah. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Jadi dalam kehidupan ini dihiasi, ya, laki-laki itu punya kecenderungan terhadap wanita. Wanita pun seperti itu. Ini fitrah dan tidak bisa berubah. Dan kalau ingin merubah, ya, yang terjadi sekarang ini, maka itu disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan dari fitrah. Karena sesungguhnya kalau sudah ada fitrah seperti ini, ya, tujuannya apa? Untuk melangsungkan generasi kehidupan manusia sampai di hari kiamat nanti. Kalau misalnya kecenderungannya itu dirubah, laki-laki suka dengan laki-laki, wanita suka dengan wanita, maka akan terancam kelangsungan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitrah yang selanjutnya perlu kita sadari bersama. Siapapun juga umat manusia yang ada atau hidup di dunia ini, fitrahnya punya kecenderungan ingin mencari Tuhannya. Ingin mencari Tuhannya, siapapun juga. Saya perhatikan. Dia baik-baik mengerjakan dalam Rasulullah. Agama lain, ya, mohon maafnya, ada yang
menuhankan dewa dan lain sebagainya, karena mungkin penemuan mereka dalam kehidupannya adalah seperti itu. Tapi fitrah dari umat manusia pasti akan mencari siapa yang menciptakannya. Bahkan pernah diceritakan Nabi Ibrahim sendiri diletakkan di dalam gua, kemudian dia tumbuh terus bertumbuh, dan di gua itu Nabi Ibrahim mencari Tuhannya sendiri, mencari Tuhannya sendiri. Muncul bintang, jangan-jangan ini Tuhan. Kemudian bintang redup, oh Tuhan tidak akan mungkin tenggelam. Muncul bulan, oh ini lebih besar. Kemudian bulan tenggelam, maka kata Nabi Ibrahim tidak akan mungkin Tuhan itu tenggelam. Muncul lagi malam hari, siang hari, yang lebih besar, bersinar lebih besar. Jangan-jangan ini Tuhan. Dan ternyata di waktu maghrib matahari tenggelam. Oh, jadi tidak akan mungkin Tuhan itu tenggelam. Maka di dalam ayat yang selanjutnya disebutkan fatiris samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini berdasarkan fitrahnya. Ya Bapak-Ibu ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan yang seperti ini pada dasarnya muaranya nanti adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita secara hakiki. Maka Bapak-Ibu ya, karena Allah Subhanahu wa taala ada arahan dari Allah bagaimana cara kita untuk mengenal Sang Pencipta kita. Itu ditegaskan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Maka iklam dalam bahasa Arab itu berasal dari kata alima ya'lam. Ya, ada maknanya ketahuilah. Dan ada yang makna luasnya untuk mengenal Allah itu maka berilmulah. Ya, maka berilmulah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang kita lakukan ini bagaimana kita menimba ilmu, dan ilmu kita itu tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi muaranya adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita nantinya bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas, tujuannya untuk apa? Kita bisa memahami keilmuan yang ada, dan ilmu itu bisa meresap di dalam hati kita, bisa menambah keimanan. Bisa menambah keimanan. Dan keimanan itu bisa kita praktekkan sehingga kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian seperti ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang menggunakan Allah yang salah. Kalau tujuan kita berbeda, maka nantinya seperti mohon maafnya kajian-kajian yang seperti saudara-saudara kita lakukan, ketika mereka mengkaji, mereka membahas bukan keimanan yang didapatkan, tetapi masalah pertentangan yang dikedepankan. Pertentangan yang dikedepankan. Maka kalau ada satu kajian dan itu ternyata hasil dari kajian itu malah meletakkan persaudaraan, kemudian saling menghujat, kemudian saling mengkritisi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maka ini perlu kita kaji ulang lagi tentang seperti ini. Jadi tujuannya apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui tentang ilmu itu bisa menambah keimanan kita.
dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami mengingatkan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo kita luruskan niat bahwa kata Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak bisa kita artikan apa yang kita pelajari ini muaranya nanti pada satu titik, yaitu la ilaha illallah, bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada request dari jamaah kita malam hari ini khusus tanya jawab ya, dalam waktu sekitar 30 menitan inilah kita tanya jawab. Di Bapak Ibu silakan apapun yang kita mungkin belum paham dan lain sebagainya silakan dipertanyakan ya, jika kita bisa menjawabnya kita jawab sekarang, kalau tidak kita pending dan kita cari dulu jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, silakan. Kepada jemaah sekalian, silakan untuk bertanya tentang ilmu dan Islam dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan sebelah kanan dulu atau sebelah kiri atau di depan. Ya belakang ibu-ibu, ibu-ibu duluan boleh. Ibu. Lalu pola atau bikin kepeanan. Budi nak tanya. Silakan. Pak Imam silakan. Biasanya kalau sudah ada yang mulai nanti level. Ya silakan ini air yang sudah dikasih. Tar kasih topik Pak. Ya dengar. Ini jadi ada ungkapan yang ditulis oleh ulama. Jadi dia bikin kriteria manusia. Manusia itu ada satu orang yang berilmu, tapi dia tidak sadar bahwa dia berilmu. Nah, orang ini harus diingatkan. Kriteria kedua, orang berilmu, dia sadar bahwa dia berilmu. Orang ini harus diikuti. Ketiga, orang yang tidak berilmu, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak berilmu. Orang ini tinggalkan. Terus yang keempat, orang yang tidak berilmu, tapi dia sadar dia tidak berilmu. Orang ini kita bimbing. Yang jadi pertanyaannya, yang kriteria ketiga, apa benar boleh ditinggalkan secara syariat? Kriteria ketiga. Dia orang yang tidak berilmu, Tapi dia tidak jadi sadar. merasa dia sadar kalau dia itu tidak berilmu. Jadi baik-baik muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di surat, cari dulu Pak ya, surat Al-Baqarah. Wa minan nasi dalam mayyujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala dzul hisab. Ini mungkin pernah mendengar kalimat itu, mencari dulu di ayat yang berapa ini. Wa minan nasi mayyujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ala dzul hisab. Jadi kata Allah, nanti akan ada sebagian manusia wa minan mayyujibuka qawluhu, yang membuat orang terkagum dengan ucapannya, kan itu. Yang terkagum-kagum dengan ucapannya, wa huwa ala dzul hisab,
padahal dia itu adalah aladul khisom itu orang-orang yang tidak patut dicontohkan. Wa yushhidullahu ala ma fil qalbi, dan dia terkadang menyebut nama Allah, demi Allah, ya, untuk meyakinkan hatinya itu, ya, untuk meyakinkan orang lain bahwa aladul khisom. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada orang yang dia merasa dirinya paham, merasa dirinya tahu, ya, akan tetapi pada dasarnya dia itu kosong, kan? Jadi kenapa? Mungkin dia punya pendidikan tinggi, ya, dia mungkin pernah mengenyam pendidikan, tetapi parsial istilahnya, Pak. Parsial itu yang dia ambil dari ilmunya itu tidak dikaitkan, ya. Nah, kalau bahasa kita yang sekarang ini kan ada muncul sekolah integral, kan, itu ada SDIT. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan antara iman dengan ilmu itu supaya bisa berdampingan. Nah, supaya bisa berdampingan. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya dia hebat dalam berbicara, apalagi dalam berdebat dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dia ucapkan itu, ya, yang tabuna kiwaja, jadi menginginkan bahwa kita ini berpaling dari ajaran Islam itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan dalam sana, berhati-hati, yang berhati-hati. Maka di dalam surat An-Nisa, memang benar, Pak, dalam surat An-Nisa, apabila ada orang yang sudah seperti ini, ya, ketika dia berkumpul mengkritisi Al-Quran, kemudian menjelek-jelekkan Nabi, nah kemudian coba mempertanyakan hal-hal yang mohon maafnya tidak seharusnya dipertanyakan. Nah, maka kata Allah, Faktazil, tinggalkan orang ini, jangan diikuti kajiannya, jangan didekati dia, jangan menjadi sponsornya. Ya, jadi sponsornya itu menjadi pendengarnya, akan seperti itu, menjadi pendengarnya sampai dia, tapi tidak selamanya, sampai dia kembali kepada kitab yang benar, jalan yang benar, baru mereka ikuti. Nah, karena itu Pak Ibu yang digunakan dalam sebenarnya, misalnya adalah sekarang kan yang coba merusak keimanan kita dengan berbagai logika yang ada. Ya, pada dasarnya, ya, mereka itu berilmu tetapi tidak diiringi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 itu, Pak, Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Maka harus berdampingan. Yang kayak tadi, muara dari kita itu la ilaha illallah, keimanan. Maka ketika ada kajian, ada pembicaraan yang ternyata itu melunturkan keimanan kita dari orang-orang yang katanya tadi ya pintar berbicara, kemudian mengagungkan pembicaraan kita, tetapi ternyata bahasa kitanya kosong, kan, seperti itu kan, dari keimanan. Ayatnya di dalam surat An-Nisa, ya, ayat surat An-Nisa itu maka tinggalkan. Orang-orang yang seperti ini maka tinggalkan karena membahayakan keimanan kita. Logika itu, Pak, kalau mereka sudah berbicara pakai logika, kita yang mohon maafnya mungkin tidak bisa bermain dengan itu akan terpana, ya, akan terpana, maka rawan bisa menunjukkan keimanan. Memang benar, itu harus ditinggalkan. Yang lain, silakan.
Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan oleh Jin, pada saat makmum masbuk, ini agak di luar pembicaraan. Ya. Nanti pada bacaan apa itu nanti kita mendapat satu rakaat. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, makmum masbuk, bolehkah dia menjadi imam lagi seperti pernah kejadian? Kita kan sering berjalan. Ya. Jadi kita sudah masbuk terlambat, otomatis yang lain sudah selesai, kita berdiri lagi karena kita untuk melengkapi. Ya. Datang lagi orang yang terlambat menjadikan kita imam. Ya. Dia memegang kita. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita sah menjadi imam ataukah bagaimana sikap kita? Terima kasih. Oke. Untuk jawaban itu kita perlu model, Pak. Silakan minta 3 orang lah. 3 orang. Ya. Siapa yang mau jadi relawan? Silakan. Ya. Ya, kita jelas karena ini praktis. Ya, silakan Bapak. Bapak sholat, ya, sholat misalnya sholat asar ya, sholat asar. Jadi ketika sholat asar pas Bapak azan sendiri, qomat sendiri, ya, kemudian mau sholat tidak ada makmum sendiri, maka sholat sendirian seperti itu. Di masjid, nah tiba-tiba ada orang datang, nah bagaimana kondisinya seperti itu? Silakan. Kita akan mengikuti yang lain. Mungkin orang sudah dapat, sudah setuju. Pada mana kita akan mendapat hitungan satu? Ya, kita nanti integrasikan dari praktek ini. Nanti akan dapat itu, akan dapat bagaimana makmum yang masuk bisa jadi imam apa itu. Bapak untuk sedikit. Iya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Artinya kita fokusnya ke situ. Saya sudah menangkap pertanyaannya, maka kita praktekkan dulu. Nanti semua itu insyaallah akan terkena. Nah, silakan dulu, Bapak sholat sendirian dulu. Ya. Nah, silakan Bapak datang untuk tunggu dulu Pak. Nah, jadi ketika Bapak sudah sholat, ini persyaratannya sholat itu sholat wajib. Ya, sholat itu adalah sholat wajib. Maka ada 2 versi. Bagi yang mau mengikuti makmum, yang mau mengikuti menjadi makmum, ada 2 versi. Ada takbir dulu, kemudian baru tepuk pundak. Ada yang kita mau memastikan apakah itu sholat wajib atau tidak, maka kita tepuk pundak dulu. Kalau imam memberikan aba-aba angkat tangan, maka itu sholat sunnah.
Ya, itu sholat sunnah. Kalau itu diam, berarti itu sholat wajib, silakan mengikuti kan begitu. Nanti kita terintegrasi dari praktek ini. Ya, silakan. Nah, Bapak sholat, ya. Datang ke sini. Nah, posisinya pundak sebelah kanan. Ya. Tapi jalan kerasnya. Kalau Bapak yang di depan yang pertama kali diam, berarti itu sholat wajib. Kalau masih sholat qobliyah, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Tapi tidak boleh bersuara. Oh, tidak bisa. Nah, posisinya agak sulit. Ya. Nah, kalau dia sholat asar berarti apa? Dia sir kan? Nah, kalau sholatnya sholat isya yang dia itu harus dijalankan, kapan dia dapat makmum, maka misalnya baca suratannya dijalankan seperti itu. Oke, satu lagi relawan. Nah, ya. Nah, jadi posisi makmum yang pertama ini di samping dan ini. Datang yang makmum yang lainnya, maka yang ditepuk itu bukan pundak imam, tapi yang ditepuk adalah pundak makmum. Maka makmum ya diukur sejauh mana bisa sujud, mundur. Ya, silakan. Mundur, ambil posisi, ya imam itu posisinya di pertengahan. Takbiratul ihram. Maka sudah ini, ya posisinya seperti ini. Nah, bagi siapa saja yang nanti datang, maka memposisikan. Memposisikan sampai posisi imam itu letaknya berada di depan. Oke. Nah, baiklah kita akan dalam. Jadi posisi makmum ini belum ruku, ya. Posisi makmum ini belum ruku, maka dua makmum tadi masih dapat rakaat pertama. Karena ruku itu rakaat itu berasal dari kata ruku. Jadi batasannya adalah ruku. Jika makmum imam dalam posisi ruku, kemudian kita takbiratul ihram dan bisa mengejar rukunya imam, maka kita dapat. Ini pendapat yang lebih masyhur. Kita dapat, tapi jika kita takbiratul Allahu Akbar, kemudian kita mau ruku, imam sudah iktidal, itu sudah ketinggalan. Ya, sudah ketinggalan. Ini pendapat yang banyak diambil oleh para ulama kan seperti itu. Ya, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, Bapak dalam posisi sedang ruku. Kita ngejar ruku, dari imam itu imam belum belum sampai Allah beriman akhirnya berarti dapat ruku walaupun kita tidak membaca Al-Fatihah kan seperti itu. Oke. Tidak tahu. Jangankan ini Pak. Jangankan dia itu sudah sujud, ketika Bapak iktidal, ya, imam itu iktidal, kita ngejar ruku itu sudah dapat lagi. Tidak dapat lagi. Tapi tetap jamaahnya dapat. Seperti itu. Jamaahnya dapat. Silakan. Bapak posisinya tahiyat. Ya, posisinya tahiyat. Tahiyat akhir. Nah, kita kalau tadi kan ini kita posisikan dua makmum ini masbuk.
dua makmum ini masuk. Ya, salam nanti naik ya satu rakaat. Ya, naik. Nah, jika makmum yang dua ini sudah mengikuti imam, maka dia menyelesaikan kekurangannya itu masing-masing. Tidak ada lagi yang bisa mengangkat salah satunya menjadi imam, karena sudah berimam dengan yang di depan. Kan tapi ada satu lagi relawan. Nah, dapat datang. Ya, dapat datang ini mau sholat. Sedangkan yang di depan ini sholatnya adalah sholat wajib. Tahulah misalnya, ini sholat wajib, maka dapat boleh memilih imam salah satunya, Pak. Salah satunya memilih imam, tepuk tangannya seperti ini, kemudian dapat diposisikan seperti ini. Ya, diposisikan seperti ini. Jadi, jamaah ini yang mana? Antara bapak dengan dapat. Kalau yang ini dia lanjutkan masing-masing. Jadi dapat ini mengikuti yang boleh. Tapi boleh seterusnya. Boleh bersambung seperti itu. Yang tidak diperbolehkan jika ada kawannya dapat ya datang ya seperti tadi, kemudian dapat kan sudah tertinggal tuh. Dia naik, kawannya tadi mengangkat dapat menjadi imam. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, boleh lagi. Ya, dapat nih, dapat tadi imam. Ini datang tuh kan, datang. Jadi yang dua ini jadi boleh mengangkat menjadi imam. Ya, jadi dia menyelesaikan masing-masing. Yang 2 rakaat selesaikan 2 rakaat, yang 1 rakaat boleh dia datang. Dan itu sholat wajib, maka dia boleh menepuk menjadi imam atau menjadi makmumnya. Begitu. Kalau sholat wajib, mengangkat tangan seperti itu. Ya, yang mengangkat tangan. Yang beli. Kalau tak kembali itu Allah. Itu jadi masalah ya. Itu jadi masalah. Maka itulah pentingnya ilmu kan. Kalau tidak memahami itu apa gimana? Kalau kita sudah tahu itu adalah sholat wajib yang dilaksanakan, maka ikuti kan. Jadi Bapak Ibu yang bisa untuk diikuti itu adalah sholat-sholat yang memang dia dianjurkan untuk bermakmum. Misalnya sholat malam itu bisa diikuti, ya bisa diikuti. Tapi kalau sholat-sholat yang seperti tahiyatul masjid, sholat rawatib, maka itu dianjurkan orang untuk sendiri. Maka batasannya itu tadi, jika kita menolak maka kita angkat tangan. Mungkin bisa dapat semua Pak ya? Ya. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Silakan. Sebut. Iya. Baca sini. Sholat subuh itu juga disebut dengan sholat fajar.
Salat subuh disebut dengan salat fajar. Ketentuan salat subuh itu dilaksanakan ketika sudah terbit fajar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kami mungkin pernah dengar di kajian-kajian para asatidz itu ada dua pendapat tentang apa terbitnya fajar. Fajar yang pertama yang terbit itu disebut dengan fajar kadzib namanya. Fajar kadzib, kemudian fajar yang kedua yang pertama itu disebut dengan fajar shadiq. Nah, ada dari salah satu kalangan yang mengatakan bahwa sholat itu yaitu pada waktu fajar shadiq itu, ya fajar shadiq. Nah, maka karena sudah kita di zaman yang modern ini, itu kan ada yang namanya ilmu hisab, gitu kan, seperti itu. Ya seperti gerhana kemarin kan sudah diketahui kan, sudah diketahui. Nah, Bapak Ibu muliakan adalah maka muncul jadwal-jadwal yang sekarang ini. Ya, bulan Desember subuhnya jam berapa, kan gitu kan? Bulan Januari subuhnya jam berapa? Itu sudah dihitung dengan seksama oleh para ahlinya sehingga muncullah jadwal abadi istilahnya itu kan. Maka bulan Desember maghribnya pasti dia sekarang ini kan maghrib lebih cepat. Nah, zuhur itu jam 12 kurang kan gitu kan. Nah, nanti akan datang lagi pada periode bulan berapa zuhur itu bisa jam 12:30 kan seperti itu. Nah, ini sudah dideteksi dengan ilmu hisab itu. Nah, Bapak Ibu melihat kepada Allah untuk subuh ini batasannya ya, jadi kan di timur itu ada ufuk namanya, garis 0 derajat ya, garis yang nampak antara langit dengan bumi itu, ya, itu disebut dengan garis ufuk namanya kan. Maka ditetapkan, ada yang menetapkan seperti ini, bahwa matahari pada waktu subuh, pada waktu fajar itu posisinya min 20 derajat di bawah ufuk. Nah, itu sudah masuk waktu subuh. Ya, ada yang pendapat secara umum itu yang dipakai sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi waktunya itu min 20 derajat sampai dia terbitnya matahari yang disebut dengan waktu subuh itu. Setiap derajat itu memerlukan waktu 4 menit ya, 4 menit. Maka dari subuh yang memakai metode ini, dari subuh sampai dengan syuruk terbitnya matahari itu waktunya 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Ya, Bapak Ibu melihatkan apa? Misalnya kalau subuhnya jam 4:30, ya 4:30 berarti nanti syuruknya itu jam 6 kan begitu. Syuruknya itu jam 6. Jadi dalam 1 derajat naiknya matahari itu memerlukan waktu 4 menit. Ini yang dipakai oleh sekarang, oleh kebanyakan sekarang, termasuk Saudi pun maka itu. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwa yang muncul sekarang yang ditetapkan itu bukan fajar shadiq, tapi masih fajar kadzib kan seperti itu. Nah, tapi bagi para ahli fikih, mereka terus mengkaji itu ya dari dalil-dalil yang ada bahwa Nabi setelah melaksanakan sholat subuh ya ketika salam para sahabat itu masih remang-remang, belum jelas melihat kiri kanannya kan seperti itu. Nah, bagi yang berpendapat bahwa itu masih fajar kadzib, nggak salah, kita ini terlalu cepat sekitar 15 menit. Ya, sekitar kecepatan 15 menit yang dipakai sekarang ini. Nah, tapi ya untuk Kementerian Agama
kemudian dari pemerintah Saudi pun masih tetap memakai yang kelebihan 15 menit ini menurut pertimbangan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah perbedaan pendapat. Kalau bahasa kita silang pendapat ya, yang disebut dengan khilafiyah. Yang disebut dengan khilafiyah. Jadi mereka juga punya pendapat yang kuat dalilnya, atau mereka menetapkan bahwa subuh ini sudah benar, dan juga ada yang mereka meyakini bahwa yang ini terlalu cepat, sekitar 15 menit dari waktu yang sebenarnya. Maka di Nurul Iman kita coba untuk mengakomodir itu semuanya. Maka setelah azan subuh itu dijeda selama 15 menit. Ya, selama 15 menit maka aman bagi kita. Ya, aman. Ketika kita sholat berarti yang punya pemahaman itu, yang punya ada keraguan terlalu cepat 15 menit itu, bisa kita dapat waktunya sudah cukup gitu. Mungkin itu aja. Ya, jadi pemasaran tentang masalah subuh itu terlalu cepat. Jadi dasarnya adalah seperti itu. Ada fajar kazib, ada fajar shahih namanya. Siapa tadi Pak? Yang tadi Ashabul Yamin, bukan? Satu lagi Bapak ya? Yang mau tanya tadi? Bapak. Nah, jadi beginilah, mohon maaf, surat-surat itu ada kelebihannya masing-masing, dan Nabi mengamalkan untuk membaca surat-surat itu sebagai wirid di harinya, dan lain. Jadi yang saya pahami, Rasulullah SAW itu suruhnya sering membaca Al-Maksurah. Nah, suratnya dari Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Baqarah pilihan, dan seperti itu ya. Ada kemudian doa-doa subuhnya, asbahna wa asbahal mulku, dan lain sebagainya. Jadi itu bertebaran, dan ada yang punya inisiatif untuk mengumpulkannya. Maka kalau mau lebih aman, silakan Bapak Ibu cari kalau yang dikumpulkan sekarang itu namanya Al-Maksurah. Al-Maksurah itu ada dua macam. Jadi Al-Maksurah itu adalah wirid-wirid yang masyhur, yang sudah jelas dalil-dalilnya, maka dikumpulkan. Itu dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada hadis-hadis doa-doa Nabi yang menghindari sihir, yang menghindari kemalasan dan lain sebagainya. Itu ada namanya Maksurah. Maksurah itu dibagi dua. Ada yang Maksurah Sugro. Sugro itu yang susunannya jadi singkat. Ada yang Kubro, yang susunannya lengkap, kan seperti itu. Ada. Nah, itu ayat-ayatnya. Kemudian kalau di organisasi Hidayatullah itu bukan Al-Maksurah namanya, At-Tawajjuhat. Di At-Tawajjuhat itu sama, cuma perbedaan namanya. Nah, kemudian wirid malamnya itu ada lagi Pak, seperti membaca surat As-Sajdah, membaca surat Al-Mulk, membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Tetapi mohon maafnya ada, ini perbedaannya tipis, yang hanya mengkhususkan mengambil satu ayat misalnya seperti itu. Kalau ingin kebal misalnya kan, mengirit surat Al-Hadid ayat 25, diwiridkan setiap malam dan seperti itu. Nah, ini tidak ada sunnahnya, bahkan nanti akan larinya kepada syirik, ingin kebal dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mengirimkan, istilahnya bahasa kita yang mengirimkan ayat atau surat itu, baca dengan lengkap, tidak diambil satu-satu ayat, kan seperti itu. Tidak diambil satu ayat. Misalnya Tabarok, kalau kita ingin punya istilahnya kekhususan, kita yang mengamalkan Tabarok, tidak salah. Tapi kita baca secara lengkap, kan seperti itu.
tidak mengambil satu-satu, apalagi nanti ditulis, digantung, dan seperti itu. Jadi diperbolehkan dari Nabi membaca Al-Quran. Coba kasih. Itu tidak kuat dalilnya seperti itu. Ada lagi? Ayat belakang, satu lagi. Kalau masih banyak kita pending. Kita lanjut satu lagi. Bisa. Mana Ustaz? Tapi kalau maksudnya biar menjadi penyemangat untuk minggu depan datang lagi kan sedikit. Jadi kita ambil formatnya gini aja, apa? Karena bapak-bapak semangat ini, kita ambil satu hadis, kita jelaskan 5 sampai 10 menit, baru kita nanti tanya jawab. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi pertanyaan yang pending atau ini? Gimana? Ya kita kalau satu pertanyaan lagi tanggung jawab. Kalau masih banyak tetap pengennya. Tidak satu. Tinggal disepakati bapak. Kalau masih banyak kita pending atau sampai 3, 5 gitu kan. Nah, kalau cuma satu ya. Satu lagi. Silakan Pak. Jadi ini Yang gimana? Nanti dari pernyataan beliau tolong Iya. dimaknai. jadi ini Ustaz, di saat kita beribadah, tentu kita itu masing-masing yang kita itu tentu ada nilai usaha. Tentu di sini dengan nilai-nilai fadilah di masing-masing karya kita tentu masih beda. Masih beda nilai-nilai pahalanya. Di sini fadilah itu mungkin berdasarkan ilmu yang kita miliki, seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana nilainya atau pencerahan dari Ustaz dengan nilai-nilai pahala yang berbeda di yang kita Ayat ada istilah begini Pak. Orang alim itu lebih utama dari abid. Orang berilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Kan seperti itu. Artinya seperti tadi kan, yang dasar tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pentingnya kita berilmu dan kita punya dasar dalam melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita. Dan dengan demikian apapun yang kita lakukan itu harus berilmu, harus berdasar. Maka disitulah ketika kita mempunyai ilmu yang kita miliki, maka lebih bermakna ibadah kita. Nah, tapi yang terutama adalah keikhlasan kita. Jadi sama-sama kita melaksanakan, akan tetapi yang satu paham ya dan bisa memaknai ibadah itu, maka akan berbeda dengan hanya orang yang melaksanakan ibadah. Terima kasih. Kita mulai dengan Demikian ini sunatnya masih banyak, cuma masih simpan-simpan. Kajian kita pada halaman ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.